Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wala hawla wala quwata illa billah, amma ba'du. Apa kabar anak-anakku sekalian? Pada kesempatan kali ini kita akan kembali belajar tentang SKI, yakni Sejarah Kebudayaan Islam. Untuk materi yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini di semester 2 adalah mengetahui masa dewasa Nabi Muhammad SAW. Untuk itu langsung saja kita masuk kepada pembahasan. Pembahasan pertama adalah menikah dengan Khadijah. Pada waktu berusia 25 tahun, Nabi Muhammad SAW, Khadijah meminta Nabi Muhammad untuk membawa dagangannya pergi menuju ke Syam. Yang membantu Khadijah yakni adalah pembantunya bernama Maisyarah. Sejak bertemu dengan Nabi Muhammad SAW, Khadijah sudah tertarik melihat penampilan beliau. Beberapa waktu kemudian Khadijah menikah dengan Nabi Muhammad. Pada saat itu usia Khadijah berusia 40 tahun. Sedangkan Nabi Muhammad SAW beliau berusia 25 tahun. Meskipun berbeda jarak usia yang cukup jauh, tetapi mereka tetap bahagia. Dan mereka dikaruniai oleh Allah 6 orang anak, 2 orang laki-laki dan 4 orang perempuan. Mereka adalah anak-anak tersebut adalah Qasim, Abdullah, Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulsum dan Fatimah. Namun Qasim dan Abdullah meninggal dunia pada masa kanak-kanak. Nabi pun mengangkat anak Zaid bin Harithah sebagai anak yang sebelumnya adalah budak dari Khadijah. Yang kedua adalah pembahasannya tentang teladan Nabi Muhammad dalam keluarga. Khadijah adalah teman baik suka maupun duka Nabi. Tujuan dari berumah tangga adalah mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Untuk mencapai tujuan itu, Nabi telah memberikan teladan kepada kita semua. Contohnya, ketika pakaian Nabi sobek, Nabi sendiri yang menjahitnya. Suatu ketika, Khadijah meminta tolong untuk dibelikan buah delima. Padahal waktu itu bukan musim delima. Nabi dengan susah payah berhasil mendapatkannya. Namun di tengah jalan Nabi bertemu dengan seorang laki-laki yang terlihat bingung dan sedih. Nabi bertanya, "Kenapa engkau bersedih?" Laki-laki itu pun menjawab, "Istriku sedang hamil. Ia ingin buah delima. Seharian aku cari tapi tak menemukannya." Melihat demikian itu Nabi merasa terharu, iba dan memberikan delimanya. Laki-laki merasa senang dan mengucapkan terima kasih kepada Nabi sampai berulang-ulang kali. Terima kasih Nabi, terima kasih Nabi, terima kasih Nabi. Sesampainya di rumah, Nabi menceritakan kejadian yang tadi dialaminya, yang ia bertemu dengan seorang laki-laki di tengah jalan kepada Khadijah. Mendengar itu Khadijah terdiam dan ia pun tersenyum dan berkata, "Kalau memang buah delima itu engkau berikan kepada orang tersebut yang membutuhkan, aku ikhlas. Itulah sedekah kita." Itu adalah pembahasan yang kedua, teladan Nabi Muhammad dalam keluarga. Yang terakhir, yang C adalah teladan Nabi Muhammad dalam bermasyarakat. Kebijaksanaan Nabi Muhammad terlihat pada peristiwa peletakan batu Hajar Aswad. Ketika Nabi berusia 35 tahun, terjadi banjir bandang hingga meluap ke Baitul Haram, Ka'bah.
Akibat banjir tersebut, bangunan Ka'bah makin rapuh dan dindingnya sudah pecah-pecah. Masyarakat Makkah sepakat bahwa bahan untuk memperbaiki Ka'bah harus bahan yang terbaik. Pada saat pembangunan, mereka berselisih siapa yang paling berhak mendapat kehormatan meletakkan Hajar Aswad di tempat yang semula. Perselisihan itu berlanjut selama 4-5 hari tanpa ada keputusan. Bahkan perselisihan itu menimbulkan kepertumpahan darah. Datang pembesar Quraisy, Abu Umayyah namanya bin Mughirah al-Makhzumi, berkata, angkatlah untuk menjadi hakim di antara kamu orang yang pertama kali masuk lewat pintu masjid. Allah ketika itu menghendaki Nabilah orang yang pertama kali masuk lewat pintu masjid. Nabi berkata, berikan aku surban. Lalu beliau meletakkan Hajar Aswad tepat di tengah surban, lalu memerintahkan untuk secara bersama-sama mengangkatnya. Akhirnya Nabi terkenal dengan orang yang jujur dan bijaksana. Alhamdulillah, pembahasan kita tentang masa dewasa Nabi Muhammad SAW di semester 2 ini telah selesai. Terima kasih sudah melihat video dan menontonnya. Mudah-mudahan kita yang mempelajari ini mendapatkan hikmah dan pelajaran yang disajikan dalam peristiwa ataupun cerita dalam buku tersebut. Amin ya rabbal alamin. Cukup sekian, Mister akhiri dengan pembacaan alhamdulillah dan diakhiri dengan ucapan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.